Shalom, salam sehat selalu. Kaum ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu lewat khotbah online pada sore hari ini, 13 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Tuhan berkati dan Tuhan sertai firman yang akan kami baca dan kami renungkan pada sore hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkannya bersama-sama. Amin. Kaum ibu kekasih Tuhan, pembacaan firman pada sore hari ini terambil dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 13 sampai ke 14 yang menyatakan demikian. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian pembacaan firman pada sore hari ini. Yang berbahagia ialah kita sekalian yang menjadi bagian dalam kehidupan Kristus itu sendiri. Haleluya. Kaum ibu kekasih jemaat GPIB Ebenezer Gianyar, kita adalah makhluk yang beragama, makhluk sosial, dan tidak terlepas dari hubungan dengan masyarakat. Tidak mungkin kita meninggalkan hal ini. Tidak ada kucing, tidak ada gajah, ataupun tidak ada binatang lainnya yang mengerti akan Allah. Hanya kita sendiri yang menyembah dan memiliki hukum Tuhan. Karena kita tercipta dari image-Nya. Namun sekarang pertanyaannya, kenapa kalau kita umat beragama, namun justru kelakuan kita melawan agama? Israel mengklaim dirinya umat Allah, namun Hosea tidak. Israel adalah milik setan. Di pasal ke-8 kita akan melihat bagaimana kesalahan Israel yang ditutupi oleh upacara agama, tradisi, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Namun sebetulnya mereka memungkiri kekuatan agama. Tuhan Yesus sangat mengerti akan hal ini. Dia mengutip perkataan Yesaya di dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai ke 9 yang mengatakan, "Hai orang-orang munafik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perhatikan, semangat seperti ini tidak mungkin akan terhilang dari setiap zaman. Oleh sebab itu, Hosea mengingatkan kita untuk selalu waspada melihat kehidupan keagamaan kita dengan tradisi kah atau dengan melakukan firman Allah. Kaum ibu kekasih Tuhan,
salah satu faktor mengapa Tuhan akhirnya menghukum Efraim. Walaupun mereka telah mendirikan banyak mezbah dan mempersembahkan begitu banyak korban bakaran bagi Tuhan, adalah karena Efraim tidak mengingat Tuhan lagi. Mereka lebih fokus melakukan program-program. Mereka lebih fokus melakukan proyek-proyek pembangunan yang besar, bukan agar nama Tuhan dipermuliakan, tetapi agar nama mereka sendiri menjadi lebih terkenal. Ayat 13 dan 14 mau mengingatkan kita sekalian. Mereka mencintai korban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi aku akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Ini yang dinamakan lupa diri. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi Allah akan melepas api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dia mana habis. Demikian juga halnya dengan Israel yang mendirikan menara yang tinggi di zaman Raja Nimrod. Israel melupakan kekuasaan Allah. Mereka menyombongkan diri, seolah-olah tidak ada Allah, sehingga Allah menghukum mereka. Silakan ibu-ibu membaca Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ke 9 tentang Menara Babel. Nah, kaum ibu kekasih, salah satu persoalan yang penting jika kita lupa pembuat kita. Yang pertama, kita dapat cenderung menjadi sombong. Orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, orang yang paling bisa. Padahal orang sombong pasti direndahkan. Yang kedua, jika kita lupa pembuat kita, jika kita cenderung atau mudah bersungut-sungut. Ketiga, jika kita dapat cenderung melupakan hukum-hukum Tuhan. Keempat, jika lupa pembuat, kita dapat mengabaikan prinsip-prinsip hidup karena lupa akan Tuhan. Mari kaum ibu kita ingat Tuhan. Tuhan kita tidak bisa sombong. Kita ucapkan syukur kita dan beriman dan ingat prinsip-prinsip kehidupan kita. Demikian juga peringatan yang disampaikan Tuhan untuk gereja-gereja di akhir zaman ini. Memang penting membangun banyak gereja, sehingga banyak orang akan dapat beribadah. Padahal yang lebih penting lagi adalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak dapat membuat proyek-proyek yang sesungguhnya Tuhan tidak ingin kita lakukan. Namun karena ambisi kita melakukan hal itu.
Oleh karena itu, saatnya kita kembali mengingat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, apalagi menyangkut jemaat dan gereja Tuhan. Segala kemuliaan oleh Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kaum ibu kekasih, di masa pandemi COVID-19 ini semakin tinggi dan semakin banyak pula yang menjadi korban. Oleh karena apa? Oleh karena virus itu sendiri. Oleh karena ketidaktaatan kita pada protokol kesehatan, maupun oleh karena permainan tim kesehatan atau pemerintah. Akan dibawa kemana hidup kita oleh Tuhan? Inikah tanda-tanda akhir zaman yang mau Tuhan tunjukkan buat kita sekalian? Kehadiran dan peran seorang ibu sangat penting di tengah keluarga. Seorang ibu mampu untuk memberikan pendidikan buat anak-anak dalam menjaga dan mendampingi saat belajar secara online. Memberikan pengetahuan lainnya termasuk dalam memberikan nutrisi untuk menjaga kesehatan tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah bosan. Jangan pernah menyerahkan diri kita dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Marilah dekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Selalu setia dan taat dalam melakukan ibadah yang benar untuk memohon petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya, ibu kekasih Tuhan, kalau kita ingat Tuhan, pembuat kita, maka niscaya hidup kita diberkati. Kita akan selalu mengucap syukur. Kita akan mengikuti dan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kita ingat akan prinsip-prinsipnya. Marilah kaum ibu kekasih, kita melakukan kehendak Tuhan untuk menjalankan dan menjadikan pribadi yang lebih kuat dalam iman dan selalu setia beribadah sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.